Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Wulandari Putri, NIM D1A021362. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kasus mengenai penyelesaian sengketa pada World Trade Organization atau WTO, atau biasa disebut Organisasi Perdagangan Dunia. Di sini, saya menggunakan kasus sengketa dagang rokok kretek Indonesia. Latar belakang permasalahan. Kasus pelarangan rokok kretek Indonesia ke Amerika Serikat bermula pada tahun 2010 ketika terjadi ketegangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait larangan impor rokok kretek. Indonesia berpendapat bahwa larangan impor rokok kretek dilakukan dengan cara diskriminatif untuk melindungi produk rokok Amerika Serikat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dicantumkan dalam peraturan perdagangan WTO. Di pihak lain, Amerika Serikat berdalih bahwa larangan impor rokok kretek dilakukan demi melindungi kesehatan generasi muda Amerika Serikat. Adapun aturan ini, seperti yang tertulis dalam Family Smoking Prevention and Tobacco Control, mulai berlaku pada 22 September 2009. Di dalam kasus ini, para pihaknya tentu saja yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Ketentuan yang dilanggar. Kebijakan membatasi impor kretek ke Amerika Serikat menimbulkan protes oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut dianggap oleh Indonesia sebagai usaha proteksi perdagangan rokok Amerika Serikat yang merugikan Indonesia hingga 200 juta dolar Amerika Serikat per tahun dan akan memukul industri rokok di Indonesia yang mempekerjakan sekitar 6 juta orang. Pemerintah Amerika Serikat dianggap melakukan diskriminasi karena melarang rokok kretek dengan alasan membuat kecanduan bagi perokok pemula, akan tetapi tetap membiarkan rokok mentol untuk tetap dipasarkan di Amerika Serikat. Padahal, pada dasarnya rokok kretek dan mentol juga berpotensi sama seperti halnya dengan rokok-rokok yang lain. Hal ini dianggap oleh Indonesia sebagai bentuk pelanggaran terhadap komitmen WTO yang mengharuskan tercapainya prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan. Alur penyelesaian sengketa. Dalam kasus kretek, kronologi sejak pengajuan hingga penyelesaian sengketa berjalan secara terbuka. Pada tanggal 9 Juni 2010, Indonesia mengajukan permohonan ke WTO yakni Dispute Settlement Body untuk membentuk suatu panel dan dikabulkan pada tanggal 22 Juni 2010. Brazil, Uni Eropa, Guatemala, Norwegia, dan Turki duduk sebagai pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa dagang ini. 3 bulan kemudian, pada 9 September 2010, masing-masing pihak menyetujui komposisi panel. Setahun setelahnya, 2 September 2011, laporan panel disampaikan. Tertanggal 15 September 2011, Indonesia dan Amerika Serikat memohon DSB untuk mengadopsi draft keputusan selambat-lambatnya tanggal 20 Januari 2012. Kecuali DSB memiliki pertimbangan lain secara konsensus untuk tidak melakukannya atau Indonesia dan Amerika Serikat mengajukan banding atas keputusan DSB. Amerika Serikat memutuskan untuk mengajukan banding ke Appellate Body terkait isu pembahasan peraturan dan interpretasi hukum yang dilakukan oleh panel. Majelis Appellate Body menyampaikan ketidakmungkinan penyebaran laporan dalam 60 hari karena kebutuhan waktu untuk penyelesaian dan penerjemahan laporan sehingga baru selesai pada 4 April 2012. Laporan akhirnya selesai dan disebarkan ke anggota terkait pada tanggal tersebut. Pasal rujukan kasus kretek Indonesia. Inkonsistensi yang dilakukan Amerika Serikat pada pelarangan rokok kretek Indonesia dan mengesampingkan rokok mentol menyangkut poin kesepakatan yang tercantum dalam GATT 1994. GATT 1947, 1986, pasal 28, 1. Pasal 3, karena perbedaan perlakuan yang less favorable terhadap produk impor yakni rokok kretek dengan produk lokal yakni rokok mentol. 2. Pasal 20, karena tidak ada informasi ilmiah dan teknis yang mengindikasikan bahwa rokok kretek mengandung ancaman kesehatan yang lebih besar dibandingkan rokok mentol, sehingga perlakuan tersebut menyebabkan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan pada restriksi perdagangan. Keputusan DSB WTO. Langkah pertama yang diambil oleh panel adalah menguji apakah keberatan yang disampaikan Indonesia sesuai dengan pasal yang tertera pada perjanjian TBT terhadap kesesuaian pada terminologi Technical Regulation yang dijelaskan pada Aneks 1.1 Perjanjian TBT. Pada klaim Indonesia lainnya, panel menemukan inkonsistensi Amerika Serikat yakni pada pasal 2.9.2
kewajiban untuk memberikan keterangan ke anggota WTO terkait regulasi teknik, dan Pasal 2.12 kewajiban untuk memberikan tenggang waktu antara pengesahan dan pemberlakuan regulasi teknik. Tindak lanjut DSB atas kekalahan Amerika Serikat. Meskipun kekalahan atas gugatan Indonesia untuk kasus Kretek, Amerika Serikat tidak melaksanakan rekomendasi WTO untuk menghentikan pelarangan impor rokok tersebut ke Amerika Serikat. Namun, keputusan arbitrator pada 27 Juni 2014, pihak Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Indonesia dan menghasilkan kesepakatan yang baru, isinya secara umum, yakni Amerika Serikat akan memberikan fasilitas tambahan, Amerika Serikat tidak akan menuntut Indonesia dalam kebijakan pembatasan ekspor mineral, Amerika Serikat akan bekerja sama dan memberikan bantuan bagi Indonesia. Sehingga dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa dagang di Organisasi Perdagangan Dunia mengikuti serangkaian prosedur yang diatur dalam perjanjian pendirian WTO, WTO Agreement, dan pemrosesan lebih lanjut yang diatur oleh pemangku kepentingan. 1. Konsultasi. 2. Pengajuan keluhan resmi. 3. Pembentukan panel. 4. Proses panel. 5. Pengajuan banding. 6. Pelaksanaan putusan. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.